Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Femi Damayanti, peserta Latsar CPNS PPDSM Regional Bandung. Pada podcast kali ini, saya akan berbicara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara dalam rangka memenuhi tugas Latsar CPNS. Sebelumnya, saya telah membuat mind maps mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara untuk mempermudah pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Yang pertama kali saya akan bicarakan mengenai pengertian dari wawasan kebangsaan itu apa. Wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Secara singkatnya, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Selain pengertian, saya juga akan berbicara secara singkat mengenai sejarahnya yang diawali dari munculnya organisasi yang diprakarsai oleh pemuda, yaitu organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi awal kebangkitan nasional. Dan setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah Budi Utomo lahir, muncul juga organisasi kepemudaan lain seperti Perhimpunan Indonesia, merupakan organisasi yang didirikan oleh mahasiswa di Belanda dan menjadi organisasi pertama yang ada kata Indonesianya. Lalu ada Sarekat Dagang Islam dan organisasi lainnya. Itu semua merupakan wujud awal dari mulainya pergerakan nasional. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 terdapat peristiwa penting, yaitu diadakannya Kongres Pemuda II. Sebelumnya ada Kongres Pemuda I tanggal 2 Mei 1926 yang hasilnya menyepakati adanya cita-cita dan kemerdekaan Indonesia. Lalu di Kongres Pemuda II ini menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda yang berisi mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan juga berbahasa satu bahasa Indonesia, serta pertama kalinya dikumandangkan lagu Indonesia Raya secara instrumental yang semakin mempertegas keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang utuh lepas dari penjajahan. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang sampai sekarang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Lalu ada BPUPKI atau yang dikenal dengan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang merupakan suatu badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di mana BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu pada sidang pertama tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara yang menjadi awal lahirnya Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Lalu pada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan rancangan Undang-Undang Pembukaan Dasar atau Undang-Undang Dasar. Singkatnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Sehari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno, PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Pancasila dan UUD 1945 secara resmi, serta mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden. Setelah berbicara secara singkat dari wawasan kebangsaan ini, saya juga ingin berbicara tentang 4 konsensus dasar dari wawasan kebangsaan, di mana konsensus ini dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama yang menyangkut hal-hal fundamental keutuhan suatu negara. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila ini merupakan ideologi negara atau dasar negara yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam melakukan penyelenggaraan ketatanegaraan sebagai pandangan hidup bangsa, lalu sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua ada UUD 1945 sebagai landasan konstitusional
atau sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi satu jua. Kalimat ini dianggap menjadi pemersatu bangsa akan keberagaman budaya, bahasa, dan adat juga agama yang ada di Indonesia. Karena pada hakikatnya kita adalah satu, yaitu Indonesia. Yang keempat ada NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipilih dan disepakati oleh para pendiri bangsa menjadi negara kesatuan karena dipandang cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman. Selain itu juga pada wawasan kebangsaan ada pemahaman mengenai bendera, yaitu bendera negara kita merupakan bendera merah putih. Lalu ada bahasa Indonesia yang disepakati menjadi bahasa resmi nasional. Ada lambang negara yang berupa Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan kita yang sebelumnya pertama kali dikumandangkan pada Kongres Sumpah Pemuda, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain berbicara wawasan kebangsaan, saya juga ingin berbicara mengenai bela negara. Mulai dari pengertian bela negara, yaitu merupakan tekad sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu merupakan pengertian secara harfiahnya. Secara singkatnya, sikap patriotisme yang dimiliki oleh seorang individu. Bela negara ini bertujuan untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sejarah bela negara salah satunya dari agresi militer Belanda II yang terjadi tahun 1948. Pada saat waktu itu diadakan yang namanya Perang Gerilya oleh Jenderal Sudirman, serta dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia karena tertangkapnya Soekarno oleh Belanda. Dari situ dapat kita lihat bahwasanya walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan, tetapi masih ada ancaman-ancaman untuk menentukan kedaulatan. Maka sampai sekarang dan seterusnya dibutuhkan yang namanya bela negara bagi seluruh warga negara. Dalam bela negara ini terdapat 5 nilai dasar, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dari 5 nilai dasar bela negara ini dapat kita implementasikan. Seperti contohnya di tempat saya bekerja, saya sebagai guru, misalnya yang pertama, selalu berupaya untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa ataupun menjadi contoh sebagai guru yang menunjukkan kecintaannya terhadap tanah air. Misalnya menggunakan pakaian batik ataupun barang produksi dalam negeri, lalu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, lalu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, tidak melihat orang tersebut dari agama apa ataupun suku apa. Selanjutnya, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan santun. Sepertinya contoh, sebagai guru kita harus bertutur kata yang sopan dan santun pada saat berbicara pada siapapun, mau itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang terakhir, selalu meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan dengan cara terus menggali ilmu atau wawasan, misalnya dengan mengikuti seminar, diklat, ataupun yang lainnya. Sekian podcast saya kali ini mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.